ada pendatakan secara kolektif dari data per 2021 hingga 2023. Jadi data laporan penelitian di rentang tahun tersebut kita coba telisik satu persatu kemarin, dan juga di situ ada beberapa nama yang memang masih ada tanggungan penelitiannya. Di akhir Juni kalau tidak salah dari BRIN sudah memberikan reminder dan mengingatkan kembali di email Bapak Ibu yang masih memiliki tanggungan tersebut untuk segera bisa melunasi, karena kita berharap di tahun 2024 ini tanggungan-tanggungan terutama yang memang di 2022 sampai 2021 kayak gitu ya, itu sudah terpenuhi. Nah, yang menjadi persoalan atau pertanyaan mungkin untuk yang tahun 2023 berarti sekarang masih berjalan dan masih kita berikan tenggat waktu sampai pertengahan tahun 2025. Karena untuk luaran seperti yang kita persepsikan bersama gitu ya, di dalam standar di LPPM luaran masih ada jeda waktu 1 tahun untuk proses pengejaran capaian itu, meskipun di tahun yang sudah kita berikan di waktu setelah laporan akhir ya nanti konsekuensi dari pencairan sudah tidak bisa penuh lagi seperti itu, hanya menutupi tanggungan penelitian. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu reviewer juga mungkin bertanya-tanya untuk yang tanggungan penelitian sebelum tahun 2021 gimana Pak Piska gitu nggih. Jadi kami perlu menyampaikan untuk tanggungan penelitian yang tercatat sebelum tahun 2021, artinya 2020 ke belakang kayak gitu. Ini dengan kebijakan yang sudah kita coba pertimbangan matang-matang, memang kita menyatakan bahwa tanggungan-tanggungan tersebut sudah diputihkan seperti itu. Nah, kami mungkin setelah ini juga perlu ada info yang secara official yang akan kita edarkan kayak gitu, sehingga biar Bapak Ibu yang masih nyun sewu di dalam portalnya kecantolan tanggungan itu di tahun sebelum 2021 nanti biar bisa kami proses melalui super admin di tim BRIN seperti itu. Begitu. Ini persamaan persepsi awal gitu nih Bapak Ibu sebelum kita melangkah ke invitasi. Kemudian Bapak Ibu kami menyampaikan di dalam uh, hibah riset skema invitasi 2024 ini, kami kemarin memang mencoba mendata. Jadi selain data-data tanggungan yang sudah kita sampaikan ke masing-masing dosen yang masih tertanggung, dan alhamdulillah di beberapa bulan ini sudah banyak yang ada progresnya kayak gitu. Nah, itu ada satu hal lagi, kita mendata di dalam setahun terakhir Bapak Ibu. Jadi tahun transaksi 2023 yang kalau misalnya di dalam internal OAD itu ada batch 1, batch 2, batch 3, kemudian eksternal ini dalam hal ini ada DRTPM yang 2023, sama ada hibah-hibah eksternal lainnya yang tercatat di tahun 2023 kontraknya. Nah, ini kita mendata ada beberapa catatan di sini. Jadi dari sekitar 770 berapa dosen gitu nggih, dosen UAD yang tercatat di SDM atau 800-an mungkin gitu, mohon maaf. Detailnya saya lupa kayak gitu nggih. Itu ada data di mana terdapat 247 dosen yang belum mengakses dana hibah penelitian baik internal dan eksternal kayak gitu ya. Nah, yang 247 dosen itu memang kemarin kita prioritaskan dan kita undang khusus untuk ada sosialisasi luringnya Bapak Ibu. Kami mohon izin menyampaikan ini di forum ini juga, jadi biar tidak nanti menjadi pertanyaan. Ini skema kapan sih kok tiba-tiba Bapak Ibu di sini kasuwun untuk mereview padahal nggak ada bukaan mekaten nggih. Nah, jadi 247 dosen itu Bapak Ibu itu diantaranya ada 143 dosen yang bersangkutan itu belum mengakses dana hibah penelitian baik sebagai ketua ataupun anggota. Jadi yang sama sekali tidak ada transaksi hibah. Itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf, kami perlu menegaskan transaksi hibah. Bukan bermaksud apa? Artinya bukan bermaksud dosen tersebut belum tentu tidak melakukan penelitian. Kami husnuzon pasti dosen-dosen tersebut melakukan penelitian tapi tanpa hibah ataupun dengan hibah yang kebetulan belum termonitoring dalam dashboardnya LPPM seperti itu.
Nah, kepentingan kami adalah di sini mendata yang memang ada transaksinya itu di hibah internal LPPM dan hibah-hibah yang memang sudah termonitoring di kita. Nah, kembali ke data Bapak Ibu, dari 143 dosen itu yang bersangkutan eh, belum menjadi ketua ataupun anggota sama sekali. Seperti itu, nggih. Hibah. Nah, kemudian yang kedua ada 104 dosen yang terdata hanya menjadi anggota penelitiannya, anggota penelitian saja. Nah, itu sehingga dari komposisi tadi itu juga terdistribusi di dalam tabel yang saya jelaskan di samping, Bapak Ibu, itu distribusi ke fakultas-fakultasnya gitu, nggih. Jadi ada FKIP, kemudian FK hingga FH seperti itu. Baik, sebentar. Oke, baik. Oke, mohon maaf kok koneksinya terkendala sebentar. Ya, saya share screen lagi ya. Ya, mohon izin melanjutkan. Jadi data distribusi tadi itu kita sudah mengedarkan ke nama-nama dosen untuk kemudian di tanggal yang sudah kita tentukan kemarin itu kami undang secara terpisah gitu ya. Yang pertama sesi untuk yang sama sekali dosen belum menjadi anggota ataupun ketua di hibah penelitian internal ataupun eksternal yang di data kita. Kemudian yang kedua dosen yang baru sebagai anggota. Nah, itu saya lupa kemarin agendanya di hari, kalau nggak salah Kamis ya, tapi di 2 pekan yang lalu. Gitu. Oke, jadi ini sedikit pengantar saja Bapak Ibu. Dan kemarin Alhamdulillah meskipun waktu itu kita sosialisasikan hari Kamis, kalau nggak salah tanggal 8, kemudian kita bukanya hari selanjutnya, tanggal 9 sampai tanggal 14. Nah, ini Alhamdulillah apa dengan kemudian kita beri ada layanan pendampingan dan seterusnya. Kemarin cukup ramai, Alhamdulillah tamu dari LPPM banyak yang hadir di sini. Bapak Ibu Sowan untuk kemudian kita bantu untuk submit dan draftingnya. Nah itu dari data itu sederhananya kita perlu menyampaikan ada sekitar berapa nih Pak Udin? 99. Jadi ada 99 eh, proposal yang sudah masuk di dalam simple gitu ya. Nah, dalam sistem penelitian kami kayak gitu. Nah, ada 99 proposal tersebut yang komposisinya seperti ini kayak gitu ya. Selalu yang terbanyak dari teman-teman dari KIP, lanjutkan FTI dan seterusnya dan seterusnya. Nah, eh, artinya Bapak Ibu kami perlu menyampaikan bahwa di dalam skema invitasi ini kita memang coba undang khusus dosen-dosen yang memang setahun terakhir belum ada transaksi hibah penelitian di internal ataupun di eksternal yang termonitoring di UAD. Sehingga apa di skema invitasi yang memang kita undang khusus itu harapannya paling tidak Bapak Ibu yang terundang itu mensubmitkan terlebih dahulu di hibah penelitian ini. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin beberapa sudah bertanya, lah kalau yang skema reguler biasa kapan Pak untuk dibukanya? Nah itu kita sudah menyiapkan panduannya yang terbaru dan akan kita sosialisasikan insya Allah di pekan pertama bulan September gitu ya Pak Udin. Nah, jadi seperti itu. Ini asbabul asbabun nuzulnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteksnya di hibah penelitian ini memang hanya orang-orang yang terundang yang kita invite untuk mendaftar kayak gitu. Mungkin beberapa kasus banyak dosen yang memang yang terundang ini ada yang masih kebanyakan masih studi gitu ya, masih studi lanjut dan memang kita dorong untuk monggo ini tawaran dan monggo bisa diambil boleh tidak kayak gitu tapi kita berharap diambil dan beberapa dosen itu mengambilnya. Harapannya adalah ini nanti biar nanti angka partisipasi penelitian di UAD kayak gitu nggih, di tahun 2024 khususnya kalau kita ngawal yang internal yang kita punya otoritas itu nanti dosen yang selama ini belum mengakses hibah penelitian itu bisa juga mengaksesnya gitu dan memang kita dahulukan di skema invitasi ini kayak gitu ya. Begitu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan. Ya, kemudian berkaitan dengan reviewer, saya rasa proses review itu memang sudah
Bapak Ibu sudah mengetahui gitu nggih, dan sudah memahami betul itu memang perlu dilakukan karena sesuai dengan peraturan Kemenristek Dikti kayak gitu nggih. Dan itu memang salah satu mekanisme bagaimana kita kemudian melakukan seleksi terkait dengan substansi khususnya dari proposal hibah penelitian tersebut. Nah, persyaratan reviewer di sini sudah kita juga sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang terundang di sini, hemat kami memang sudah memenuhi persyaratan ini, dan kami yakin Bapak Ibu terlepas dari syarat administratif ini gitu ya, panjenengan secara kualifikasi insya Allah sudah sangat mampu dan mumpuni untuk membantu kami mengawal dalam konteks pengawalan substansi proposal dari Bapak Ibu dosen yang mengusulkan. Oke, nah mungkin sedikit etika reviewer saja di sini kami bacakan ulang itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama memahami kode etik riset dan publikasi ilmiah kayak gitu. Kemudian dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar dan yang kompeten. Kemudian jujur dan adil, dapat dipercaya. Dan kemudian selanjutnya menguasai dan mengacu pada standar peraturan penelitian, panduan penelitian yang berlaku kayak gitu ya. Kemudian memahami ruang lingkup tugas tanggung jawab sebagai reviewer. Nah, dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di reviewnya. Nah, kenapa kami perlu menyampaikan ini? Karena memang di poin 6 ini untuk reviewer-reviewer yang kemudian kita invite, kita mintakan tolong, itu memang kita cari betul yang memang sesuai dengan bidang keilmuan dari pengusul ataupun bidang topik riset yang memang diusulkan dalam proposal tersebut. Sehingga monggo kaitan babakan ini gitu ya, kaitan poin 6 bisa kita berhati-hati. Nah, kemudian monggo untuk poin 7 para reviewer juga berhak menolak proposal yang direviewnya kalau tidak sesuai dengan kompetensinya kayak gitu. Meskipun juga kadangkala kita juga nyari yang benar-benar nyambung itu juga kadang ada dinamikanya gitu nih Bapak Ibu. Kalau memang panjenengan kira-kira tidak nggih, tidak nyaman kayak gitu ataupun misalnya di situ ada hal yang nanti berpotensi untuk konflik kepentingan, nah kami monggo nanti bisa disampaikan saja kayak gitu ya. Nah, kemudian tidak menerima pemberian suap dan dalam bentuk apapun kayak gitu nggih. Nah, ini juga saya rasa tidak mungkin terjadi juga di UAD. Kemudian tidak melakukan penelitian terhadap proposal yang sendiri sebagai ketua anggota berhadap pada proposal yang dinilai. Jadi di BRIN semoga ini benar-benar terkawal nggih Pak Udin nggih. Jadi proposal yang kemudian diajukan sebagai ketua dan peneliti itu anggota kayak gitu nggih, harapannya reviewer tidak terlibat dalam tim itu sehingga nanti konflik of interest di situ tidak tidak berpotensi untuk dilakukan. Kemudian menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai review kepada kepada orang yang proposalnya direview. Oke, poin 10 kita memang ini sudah kita pertimbangkan beberapa kali dan yang sewu yang poin 10 kita negasikan gitu ya karena dalam proses review di beberapa eh, apa ya 2 tahun terakhir ini kita coba reviewnya kita terbuka saja sehingga nanti di situ ada proses pendampingan pengawalan dari revisi yang memang dilakukan sehingga poin 10 ini kita tidak gunakan gitu nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk kebakuan dan tertib administrasi pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu di dalam proses review yang panjenengan nanti akan lakukan, kita nanti menggunakan portal gitu ya, portal dari Bapak Ibu dosen semuanya. Per pagi tadi jam 7 saya coba cek portalnya, alhamdulillah sudah bisa kebuka. Ini tadi juga sudah saya cek bisa terbuka kayak gitu nih. Simpel kami juga alhamdulillah per sore kemarin sudah bisa kita buka. Nah, monggo sakit dipun persani untuk portalnya masing-masing paling tidak nyicil dibuka. Dan sepatutnya sudah coba mulai diploting ya Pak Udin ya. Ya, kayaknya sudah semuanya diploting ke Bapak Ibu dosen yang terundang untuk membantu mereview di proposal ini. Oke, selanjutnya saat akan meloloskan proposal dituntut untuk introspeksi diri secara jujur sesuai dengan kaidah keilmuan dan norma kepatutan. Nah, ini karena dari sisi apa substansi, monggo Bapak Ibu bisa ya seikhtiar mungkin bisa membantu untuk kemudian istilahnya mensortir gitu ya proposal-proposal khususnya berkaitan dengan substansinya apakah memang proposal itu layak atau tidak kayak gitu. Kalaupun misalnya kiranya terlalu jauh dan seterusnya monggo catatannya apa yang kemudian bisa memastikan bahwa proposal itu bisa layak itu apa. Challenge-nya di situ apa disampaikan saja. Sehingga nanti kami ingin tatkala misalnya para peneliti itu kemudian
katakanlah memang didanai kayak gitu, standar yang kemudian kita putuskan untuk kemudian kontraknya itu ya capaiannya memang harus sesuai dengan arahan dari reviewer yang memang kita tugaskan. Oke, kemudian berani mempertanggungjawabkan hasil review penilaian secara ilmiah, jujur, transparan, dan akuntabel. Oke, nah Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan di sini, Bapak Ibu, tugas tim reviewer di sini kita fokuskan nanti ada dua, dan khusus yang terundang di sini khusus seleksi dari untuk substansi gitu ya. Seleksi substansi dari proposal Bapak Ibu dosen. Nah, insya Allah nanti yang khusus seleksi administratif kaitan keanggotaan, kaitan template dan seterusnya kita sudah menyediakan tim uh, independen yang ada di BRIN kayak gitu yang mana nanti akan mencoba mensortir dari proposal yang sudah masuk. Sehingga panjenengan di sini berfokus ke seleksi substansinya saja. Oke, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan proses review yang panjenengan nanti kita mintai tolong untuk membantu itu ada di ini nggih. Yang pertama adalah di proposal, kemudian yang kedua adalah di laporan kemajuannya. Nah, monggo dua hal itu nanti bisa bersiap-siap. Jadi nanti yang ditugaskan di invitasi ini secara proses dari awal proposal sampai laporan itu bisa dikawal oleh reviewer yang sama. Sehingga nanti kesinambungan, ketercapaian dari luaran tersebut, dari laporan tersebut, laporan penelitiannya bisa terkawal dengan baik. Nggih. Kemudian hak reviewer itu nggih. Yang pertama mendapatkan surat tugas dan sertifikat reviewer. Untuk surat tugasnya kita akan distribusikan insya Allah hari ini gitu nggih kepada para reviewer yang memang sudah konfirmasi sanggup untuk membantu mereview ini. Kemudian sertifikatnya berarti nanti setelah proses review di laporan kemajuan gitu nggih Pak Udin nggih. Sehingga tugas para reviewer akan tuntas di sertifikat reviewer pada saat laporan kemajuan itu, proses review itu. Kemudian mendapatkan penyamaan persepsi, nah ini yang kita lakukan hari ini. Kemudian mendapatkan HR reviewer apabila ditugaskan. Nah, HR ini berarti kalau proposal berarti ya besok setelah review proposal sudah bisa kita distribusikan kayak gitu nih. Ini by project berdasarkan tugasnya. Jadi kalau yang proposal sendiri, laporan kemajuan sendiri. Kemudian panjenengan juga berhak untuk menolak penugasan. Kemarin ada yang mungkin satu dua yang wah ini kok kayaknya agak berat Pak Fiska kalau saya mereview misalnya proposalnya si A gitu ya. Nah itu monggo disampaikan saja nanti coba kita carikan uh, alternatif yang lain. Kemudian menghindari konflik of interest gitu, konflik kepentingan. Oke, tata alur pelaksanaan reviewer, saya rasa di sini bidang BRIN kayak gitu nggak mengusulkan reviewer, kemudian kita sekarang sudah mendrafting kayak gitu nggak mendrafting surat tugasnya, dan insya Allah siang ini nanti coba kita distribusikan, kemudian setelah itu nanti proposal judul-judulnya juga sebenarnya sudah kita distribusikan sekitar 2 hari yang lalu, dan memang yang saya Bapak Ibu kita juga melakukan apa namanya proses penyamaan persepsi ini juga ini ya lihat-lihat gitu juga situasi ini sistem informasi kita juga masih uh, uh, belum stabil gitu nggih. Jadi alhamdulillah teman-teman BSI untuk mengawal ini karena memang waktu-waktu ini memang waktu krusial dan alhamdulillah per hari ini insya Allah bisa berjalan gitulah nggih intinya. Bisa berjalan karena kemarin kita coba Prosek sudah simpel itu bisa aktif dan pagi ini portal sudah aktif. Nah, sehingga nanti proses review itu nanti bisa berjalan melalui portal masing-masing. Nah, pelaksanaan review dilakukan secara online, kayak gitu nggih. Dan ini mohon maaf kami sampaikan eh, ini ya tidak blind review, tapi nanti setelah itu nanti ada proses koordinasi ataupun penyampaian diskusi dengan peneliti kayak gitu. Oke. Selanjutnya, reviewer memberikan masukan, komentar, saran terhadap proposal laporan kemajuan secara ilmiah, edukatif, dan seterusnya. Reviewer diperkenankan melakukan komunikasi atau pertemuan tatap muka online dan offline. Nah, ini ya. Nah, kami di 2 hari ke depan, itu ya Pak Udin, ya, Jumat sama Sabtu, kalau misalnya Bapak Ibu reviewer di sini menghendaki untuk kemudian nanti bisa langsung eh, mohon dibantu untuk memfasilitasi tempat ataupun Zoom ataupun apa gitu nggih untuk kemudian koordinasi dengan para penelitinya, insya Allah kita siapkan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu monggo nanti bisa apa bisa diskusi ke apa menyampaikan ke saya Pak Udin ataupun Mbak Fitri untuk berkaitan misalnya mau ada pertemuan kayak gitu nggih, terutama yang offline yang di LPPM fasilitasi seperti itu.
Gitu. Harapannya apa? Biar nanti catatan yang kemudian panjenengan bubuhkan di dalam portal itu langsung bisa ditabayunkan kepada para peneliti dan peneliti langsung ngeh kayak gitu nggih. Oh, ini ternyata kurang ini. Oh, misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal langsung saged diaturke kepada reviewernya gitu, didiskusikan secara gamblang di situ. Nah, oke, selanjutnya reviewer menyampaikan kepada eh, BRIN kayak gitu jika dalam waktu yang ditentukan tidak sanggup melakukan atau menyelesaikan review penelitiannya. Nah, tatkala misalnya panjenengan ternyata nyun sewu di waktu-waktu yang nanti kita tentukan, itu mendadak ternyata nggak bisa. Namanya kemarin sudah kita coba konfirmasi di chat kayak gitu nih di Japri. Nah, itu waktunya sudah ditentukan, tapi ternyata qadarullah kok ada hal-hal yang kemudian krusial yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, monggo nanti langsung berkonfirmasi kepada kami gitu nih. Sehingga nanti coba kita plotting ulang seperti itu. Karena kita memang ingin mengejar timeline yang memang sudah kita rancang. Oke. Oke, oke, pemantauan review kita lakukan, kemudian nanti di akhir kita siapkan berita acara gitu ya Pak Udin ya. Semoga juga hari ini saat kita distribusikan surat tugasnya juga kita lampirkan berita acara. Berita acara ini harapannya untuk nanti dilampirkan kepada proposal Bapak Ibu pengusul sehingga memastikan bahwa ternyata di situ memang sudah ada proses ACC dari para reviewer seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk proses review oleh tim reviewer secara online melalui portal review, nah, panjenengan bisa sebentar, bisa cek di portal ya. Menawi panjenengan pas buka portal Bapak Ibu, monggo bisa langsung dipersani di portalnya masing-masing sehingga nanti bisa langsung praktek itu. Kalau ada kendala, monggo bisa didiskusikan di forum tanya jawab di sini atau misalnya perlu di apa Japri, monggo nanti setelah ini bisa kita layani. Oke, panjenengan tinggal login kayak gitu ya. Isikan saja nanti passwordnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ngeklik di karya dosen. Ini saya mau izin pakai panduan yang dulu yang di sini kebetulan portalnya Pak Imam Riyadi gitu ya, Prof. Imam. Oke, selanjutnya di penelitian internal, monggo bisa dibuka di situ penelitian internal. Nah, Bu, panjenengan cek di sub menu yang ada info penelitian, penelitian saya, penelitian sebagai anggota, kemudian review, panjenengan cek saja, klik saja di bagian review. Kayak gitu ya. Nah, di situ nanti tulisan periodenya itu hibah invitasi 2024. Mekaten ya Pak Udin ya. Ya 2024 sehingga panjenengan cukup mereview yang memang catatan periodenya penelitian hibah invitasi 2024. Ada berapa judul yang dipas. Kemarin distribusinya kalau nggak salah ada di angka 1 atau 2 atau maksimal 5 ya. Maksimal 5 sehingga nanti monggo Bapak Ibu bisa dicermati. Barangkali 5 kayak itu nanti bisa dicicil. Oh, sehari 2, sehari 3 dan seterusnya gitu nggih. Oke, selanjutnya monggo dipun cek gitu nggih judul yang ada di data penelitian di sini di metadatanya di portal gitu dengan judul apa? Dengan judul file proposalnya. Nyun sewu. Karena apa kok ini perlu dicek di awal? Karena boleh jadi nyun sewu. Ada satu pengalaman juga ternyata yang diupload beda. Nah, itu nanti monggo langsung berkoordinasi ke kami. Kayak gitu nggih. Apakah memang ini kesalahan teknisnya atau misalnya ini memang ya sebenarnya tidak submit, hanya mungkin bermain-main seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, selanjutnya yang dijanjikan monggo bisa diperhatikan Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya di sini penelitian dasar. Ini mayoritas kemarin di 99 itu kalau nggak salah ada di angka 96. Itu penelitian dasar semua. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk luaran penelitian dasar itu paling rendah minimum paling tidak capaiannya adalah di artikel publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. Lekaten nggih, monggo dipun pirsani nanti fokus di luarannya dijanjikan apa. Nah, itu bisa diberikan catatan. Kalau memang sesuai dengan riset dan TKT-nya, penelitian dasar, nah berarti diklik mawon ya. Tapi kalau misalnya tidak, berarti diklik tidak. Kayak gitu nggih, Bapak Ibu. Nah, kemudian satu tambahan lagi ada beberapa pengusul yang masih belum berjabatan fungsional.
Kan ya ada teman-teman dosen yang memang masih baru, belum jabatan fungsional. Nah, kemarin kita fasilitasi dengan adanya PDP gitu ya, penelitian dasar pemula, dosen pemula gitu. Nah, di situ eh, luarannya paling rendah Sinta 5, turun satu level. Kayak gitu nih Bapak Ibu. Jadi misalnya oh ada Sinta 5, ampun, kemudian buru-buru dicek tidak sesuai, tapi coba dicek dulu di situ sistemnya apa. Sorry, di situ skemanya apa gitu nggih. Yang saya menawi skema PDP berarti masih apa sesuai seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya nyon sewu ya Bapak Ibu, misalnya ternyata di data itu kiranya kok pakai yang Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu monggo tetap disesuaikan saja. Berarti kalau levelnya di atas Sinta 4, berarti nanti tetap sesuai seperti itu. Meskipun nanti di dalam sebelum kontrak, kami perlu mengingatkan kembali ke Bapak Ibu pengusul, ini nyun sewu luaran yang panjenengan tuliskan itu nanti akan kita tagih kayak gitu. Jadi barangkali jenengan mau merevisi, menurunkan ke Sinta 4, juga masih kita perkenankan seperti itu. Ya, ya itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan form penilaiannya masih sama gitu di dalam apa portal panjenengan sudah apa tertera juga gitu nggih. Jadi ada kelengkapan dan kejelasan. Sebenarnya 2 item itu. Jadi kelengkapan, lengkap tidaknya apa parameter-parameter yang harus diikuti gitu nggih. Jadi misalnya ringkasan itu di sini ada latar belakang, ada tujuan, ada tahapan metode, ada luaran, ada uraian TKT tidak. Kalau misalnya di sini lengkap semuanya berarti monggo bobotnya nanti di sini 1 sampai 4 gitu ya Pak Udin ya. 1 sampai 4. Nah, kalau misalnya oh ternyata ada 3 ya berarti diisi saja 3. Kalaupun nggak ada berarti diisi saja 0. Atau memang paling rendah 1 ya diisi 1 gitu. Nah, ini bobotnya sudah kita atur kayak gitu nggih. Nah, panjenengan tinggal mengisi saja di bagian skor. Nah, nanti nilai ini akan kemudian ter apa terkomputasi secara otomatis penghitungan dari bobot dikalikan skor. Nah, panjenengan bisa membubuhkan komentar ya Bapak Ibu kalau memang sudah sesuai monggo ditulis sesuai. Kalau misalnya ada catatan misalnya luarannya misalnya kok belum menyebutkan Sinta berapanya kayak gitu. Nah, itu monggo di situ dieksplisitkan bisa dituliskan tambahannya. Metodenya misalnya belum jelas dituliskan di situ. Kira-kira perlu apa eh, penajaman di sisi mananya gitu nggih. Nah, itu monggo bisa dituliskan. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, tadi ada 2 hal, kelengkapan sama kejelasan, kemudian itemnya itu ringkasan, latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, kemudian daftar pustaka. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada saran perbaikan. Monggo di bagian saran perbaikan itu panjenengan bisa menarasikan ya kompilasi ataupun apa ya narasi yang kemudian belum bisa dimasukkan di item-item tadi monggo dituliskan di sini. Kayak gitu. Barangkali nyun sewu. Misalnya kok judulnya penelitian kok sudah banyak misalnya atau sudah pernah di apa diajukan juga kayak gitu dengan topik yang sangat persis kayak gitu. Nah, itu monggo bisa dituliskan di sini gitu ya. Ataupun yang lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini kami juga minta untuk membantu mencermati dari pembiayaan, rasionalisasi dari pembiayaan. Nah, monggo di item-item yang sudah ada di portal di situ panjenengan bisa ngecek kayak gitu nggih. Nanti misalnya oh ini itemnya apa, satuannya apa, kemudian volume, kemudian apa biaya satuan totalnya. Ini totalnya kan sudah perhitungan gitu ya. Jadi 6 kalikan 3 berarti 6 kalikan 3 berarti 18 ya itu. Nah, ini rekomendasi panjenengan berapa? Rasionalisasinya berapa? Nah, tentu di sini nanti bisa dipertimbangkan dari sisi eh, ini masuk akal tidak kayak gitu ya Bapak Ibu. Meskipun memang kami perlu menyampaikan juga di kaitan dengan penganggaran ini juga nanti uh, menjadi perhatian juga dari BRIN untuk memutuskan judul ini akan mendapatkan ACC berapa gitu ya untuk hasil akhirnya. Kita akan tetap pertimbangkan karena memang di beberapa waktu ini kayak gitu ya, di beberapa waktu terakhir kemarin kita juga nggak serta-merta misalnya oh mengajukan ini dapat sekian gitu. Pasti nanti ada rasionalisasi dan rasionalisasi ini kita lihat secara proporsional, tidak kemudian nanti ya semua dipukul rata gitu. Kami berharap semoga nanti berdasarkan rasionalisasi dari komponen biaya yang dibantu oleh reviewer itu gitu. Oke, selanjutnya review laporan kemajuan. Nah, ini yang terakhir tatkala besok
sudah dinyatakan lolos, kami mohon izin untuk kemudian nanti kembali mengawal laporan kemajuan Bapak Ibu dosen yang memang sudah melakukan penelitian sejauh separuh periode kayak gitu ya. Nah, ini sama halnya juga di dalam proses reviewnya dilakukan di portal. Secara prinsip di sini panjenengan bisa klik menu kayak gitu nggih. Nah, kemudian maka akan muncul data kayak gitu nggih, data proposalnya siapa saja. Nah, kemudian kolom status akan menunjukkan apakah laporan kemajuan penelitian tersebut telah selesai direview atau belum. Nah, panjenengan cek saja yang memang belum direview berarti nanti ada masanya setelah kita kemudian infokan ulang, nanti panjenengan kita mintakan tolong untuk mereview kayak gitu. Item-item reviewnya nanti ada beberapa juga ya, beberapa hal yang perlu diisi termasuk kita ngecek dari sisi capaian luarannya sudah sejauh mana. Nah, kami perlu menyampaikan juga, kami coba berikhtiar untuk yang skema-skema yang kita tawarkan, baik invitasi ataupun reguler yang internal besok, itu nanti sebelum laporan kemajuan kita akan ada pendampingan untuk luaran yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan teman-teman BPI dan KI kayak gitu ya. Sehingga kami berharap sebenarnya target dari laporan kemajuan ini setidaknya kalaupun artikel-artikel atau paten kayak gitu ya, sudah submit kayak gitu ya. Sehingga nanti ketercapaian dari luaran di laporan akhir itu bisa meningkat sehingga amanah yang kemudian Bapak Ibu pengusul emban kayak gitu nggih dan juga amanah untuk BRIN untuk kami mengawal semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nggih, saya rasa itu Bapak Ibu untuk diskusi pada kesempatan siang hari ini. Ini sekedar refreshing saja ya untuk pengantar awal dan kami tadi menyampaikan untuk proses reviewnya itu di Japrian Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan ya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau tidak salah kita targetkan memang di weekend ini gitu ya. Tanggal 23 sama 24 gitu ya Pak Udin ya. 23 24 sehingga distribusi proposal juga sudah dilakukan di hari kemarin dan hari ini sepatutnya panjenengan sudah bisa mengaksesnya. Yang saya mungkin disclaimer dikit, ada yang 12 proposal yang kemarin trouble yang lewat draft sudah dibantu Pak Udin? Oh, sedang ya. Jadi kami perlu menyampaikan ada sekitar 12 kalau tidak salah yang kemarin kita cek di Simple itu ada trouble sehingga kita konfirmasi melalui Google Drive gitu, Google Form. Nah, ini nanti untuk dosen-dosen yang kepasrahan untuk membantu mereview seperti itu, nanti tentu kita akan kondisikan gitu nih segera di hari ini sehingga Bapak Ibu dosen di reviewer bisa langsung menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, ada yang belum bisa mengakses portal gitu. Coba saya juga iseng-iseng Gradian itu coba buka portalnya. Oke. Bapak Ibu kebetulan pagi ini saya bisa mengakses portal. Monggo coba dengan persani lagi portalipun masing-masing. Dan saya izin share screen membuktikan saja ya meskipun ini tandanya merah nih Nun Sewu ini. Jabungnya masih mengejar. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya monggo kalau ada hal yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan mungkin bisa langsung saya jawab. Kalau enggak nanti saya dibantu Pak Udin. Kalau ada kendala masuk-masuk ke portal, sekedar mengingatkan di portal berarti kita sudah pakai ini ya Bapak Ibu, sudah pakai NIPM ya. Ya saya sudah migrasi NI NIY ke NIPM kayak gitu. Barangkali lupa password, monggo nanti bisa dibantu oleh BSI. Begitu, saya kembalikan ke Mbak Fitri kalau nanti mungkin memoderasi diskusinya. Monggo Mbak Fitri. Oke, matur nuwun Pak Piska. Monggo Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan dalam forum ini? Monggo kami persilahkan. Sebaiknya dibuat Mbak Fitri, BPT kami share ya. karena nanti yang kita nilai ya, Mbak Fitri, yang kita klik ini itu Pak di Fiska situ. mohon izin. Ternyata Menika walaupun alhamdulillah di sampun Facebook, saged alhamdulillah saged akses portal. Nah, tapi saya belum menemukan untuk proposal peneliti maupun lampirannya. Menika kados pundi nggih, Bapak? Tapi ada poin Bu Andri, ada poin reviewnya ya di bagian portalnya. Rekomendasikan gitu.
Ada Bapak, ada. Artinya Ada siap lengkap. Oke, kasusnya nyaman. Oke, kasusnya Tapi file proposal tidak ditemukan, lampiran juga, kemudian luaran Oh, tadi nggih. kan Fiska mengendikan bahwa harus minimal lah jurnal nasional Sinta 3, ngoten gitu, akreditasi Sinta 3. Sinta sekawan, Bu. Sinta 4. Iya, Sinta 4, mohon maaf. Oke, tapi di sini ada prosedur seminar nasional. Nah, mungkin Oh, mohon nggih. arahannya terkait hal ini Bapak, matur nuwun. Nggih, kontur sami-sami Bu Andri. Nggih, sekaligus mengingat untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi kami perlu menyampaikan, coba sebentar, nggih. Oke. Kaitan sama luaran memang ada opsi yang lain juga Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin tadi saya semangat bahas yang penelitiannya gitu, nggih. Apa yang publikasi. Jadi ada opsi-opsi yang lain juga. Saya izin share sekalian dan saya tambahkan di ini, nggih. Sekaligus saya tambahkan di PPT nanti. Jadi kedap. Oke. Oke, sebentar. Oke. Oke. Di dalam panduan yang kita edarkan beberapa waktu yang lalu, itu seperti yang akan saya tayangkan ini. Jadi untuk luaran penelitian yang dasar, Bapak Ibu, Nyun Sewu, kami menambahkan lagi gitu, nggih. Jadi memang untuk publikasi itu minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 1 sampai 4 itu khusus yang penelitian dasar. Tapi kalau yang penelitian PDP itu berarti bisa Sinta 5. Ketambahan apa? Atau jurnal internasional atau artikel proceeding seminar nasional atau internasional. Atau juga buku ber-ISBN dan hak ciptanya atau book chapter eh, pada buku ber-ISBN dan hak ciptanya. Gitu nggih. Jadi clear Bapak Ibu, seminar juga diperkenankan, kemudian buku ber-ISBN juga diperkenankan, tapi tambahan ada hak ciptanya gitu nggih. Book chapter juga tambahan ada hak ciptanya. Nah, terkait dengan luarannya mungkin nanti kita mengawalnya di sisi laporan. Paling tidak kalau misalnya artikel publikasi itu luarannya berarti harus ada LOA. Tidak harus sudah sampai publish, tapi harus ada LOA ataupun informasi dari editor secara resmi kalau artikel tersebut accepted kayak gitu nggih. Kemudian kalau seminar bedanya ngoten Bu Andri, sudah harus accepted tapi juga sudah harus terlaksana seminarnya di rentang waktu penelitian tersebut. Begitu. Jadi ini sebagai pemahaman bersama juga nih Bapak Ibu. Kemudian kalau yang buku-buku tadi, baik yang buku ajar kayak gitu ya, ataupun buku referensi ataupun book chapter gitu ya, di buku ISBN, nah itu setidaknya ada e-booknya yang sudah ada nomor ISBN-nya dan juga sertifikat pencatatan hak cipta. Yang sewu kami perlu menyampaikan untuk sertifikat pencatatan hak cipta ini pengajuannya nanti bisa melalui sentra KI UAD. Bu Darmini sudah siap sedia menerima dari luaran Bapak Ibu pengusul kayak gitu ya. Dan proses untuk hak cipta ini karena catatan ya, bukan sampai granted sebenarnya. Jadi catatan ini lebih cepat. Jadi mungkin ya sehari sudah jadi kayak gitu ya. Tentu dengan administrasi yang sudah ditetapkan itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya terapan berarti nanti ada purwarupa, prototipe atau paten sederhana atau DTLST atau pelindungan varietas atau hak cipta. Kayak gitu, ya. Nah, ini nanti juga kami izin untuk melampirkan di dalam PPT materinya. Makatan Bu Andri matur nuwun. Nah, kemudian yang sewu tadi Bu Andri ngendikake untuk judulnya sudah ada tapi belum bisa melacak filenya. Barangkali seperti itu. Nanti dari ini kami catat, kemudian nanti biar langsung dari kami untuk menyusulkan dalam bentuk filenya. Kadangkala memang Nyon Sewu tadi kami perlu menyampaikan ada sekitar 12-an yang masih terkendala belum bisa di download kayak gitu dari sisi simple. Artinya kalau dari simple dari back office-nya LPPM belum bisa di download, tentu dari reviewer juga dereng sakit. Makatan Bu, kami segera siapkan hari ini. Matur sembah nuwun Pak Piska. Berarti mekaten nggih Pak Piska.
Kalau tadi di proceeding juga harus dicek keterlaksanaannya. Artinya peneliti tadi juga harus melampirkan sertifikat gitu nggih, Pak Biska nggih? Nggih, beres. Oh, jadi sertifikat maupun proceeding yang sudah accepted gitu ngeten nggih Pak Biska? Nggih, Dua beres. berarti Ada nggih. 2 klausul itu. Oh, Nggih. nggih. Matur sembah nuwun Pak Biska arahannya. Nggih. Sami-sami Bu. Nggih. Nggih, monggo menawi ada Bapak Ibu yang lainnya yang mau ditanyakan lagi, kami persilahkan. Oke, proposal belum muncul. Nggih. Oke, nyun sewu. Sekaligus saya bertanya ini dari Bapak Ibu ada yang proposalnya sudah muncul belum? Monggo. Kami sekaligus ini troubleshooting ya. Barangkali memang dari sisi sistem informasinya masih ada kendala. Karena kalau disimpel proposal itu sudah bisa kita buka. Monggo derek laporannya barangkali sudah bisa mengakses proposal untuk yang diproses review itu sudah bisa muncul atau belum. Kalau memang ternyata sampai hari ini belum bisa, nah berarti nanti kami izin untuk yang sewu agak apa kembali ke zaman kolonial gitu. Kita menggunakan Google Drive. Karena memang kita yang sewu ngejar waktunya gitu, ngejar waktu untuk timeline di apa periode ini. Nggih, proposal sudah muncul Bu Igmi, matur nuwun konfirmasinya. Nggih, untuk yang proposal belum muncul yang saya Mbak Fitri tolong mendata nggih, Bapak Ibu dosen di sini yang sudah ada di chat Zoom itu didata saja, segera kita follow up untuk nanti apa pakai alternatif yang lain. Tapi kalaupun misalnya belum laporan di sini, monggo Bapak Ibu bisa nanti japri ke nomor BRIN ataupun nomor kami gitu nggih. Begitu Bapak Ibu. Assalamualaikum, Kemudian yang saya Pak Piska nggih, mau nanya. Saya kan buka portal. ya, Nggih. Nah, buka portal itu kan ada tiga ini apa proposal, tapi isinya memang belum ada apa namanya proposalnya. Nah, itu kok ada yang apa untuk review hibah matching grants ya Pak ya? Padahal di plotting itu kan tiga, tapi bukan yang ini. Harusnya kan invitation itu ya. nggih, nggih. Yang periode invitasi ada? Ada dua. Kalau yang di plotting Oke. kemarin kan ada Oke. tiga. Nah, ini memang ada tiga, cuma yang satunya itu beda itu. Oke. Oke. Berarti nanti yang di periode ini monggo bisa yang invitasi, Bu. Yang fokus yang Yang di dinilai invitasi itu. ya, Oke. yang Yang itu itu berarti dulu saja. nanti apa namanya mungkin Nanti bisa ada dicek kembali konfirmasi lebih LPPN. lanjut. Oke. Ya, Bu. Oke, Oke. matur nuwun. Oke, sami-sami, Bu Ika. Oke. Kemudian eh apa ya tadi yang belum? Oke. Ada yang proposal belum ada. Oke. Proposal belum muncul. Oke. Yang nyun sewu, yang proposal belum muncul di chatbox itu apakah judulnya juga belum muncul ya Bapak Ibu nggih? Bisa dikonfirmasi juga ya atau hanya lampiran proposalnya yang belum muncul gitu. Oke, nanti Judulnya mungkin judul ada, judul bisa, sudah ada. Oke, tapi siap. tidak ada proposalnya. Oke, Mbak Fitrinya, mohon maaf bisa dikirim spreadsheet-nya ke saya untuk pembagian yang reviewernya. Saya coba abseni saja yang sudah dan yang belum biar langsung konkret untuk kita follow up gitu. Iya Pak, baik. Mumpung ketemu dengan Bapak Ibu. Rata-rata sami Pak Sipliska. Jadi sudah ada rumahnya, tapi proposalnya Ya. nggak ada. Mungkin Rumah karena kosong ya, portal, Prof ya. ya, portal baru on Ye, kemarin. ye, ye. Itu. Oke, oke. Oke, kami izin coba mendata singkat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memang terkonfirmasi belum muncul proposalnya dan belum muncul judulnya, biar bisa eh, kita follow up lebih lanjut. Karena memang ya ini kayaknya memang kita baru struggling gitu nih kaitan dengan sistem informasinya. Terlepas dari proposal muncul atau enggak itu memang akhir-akhir ini kaitan WiFi juga masih ada kendala juga sehingga kami juga tidak ingin justru nanti memberatkan jenengan. Jadi kami izin untuk anu ya Bapak Ibu ngecek saja ada yang sudah muncul atau belum.
Dan kami izin panggil ya Bapak Ibu. Pak Aftoni apakah ada di sini? Pak Aftoni rawuh? Hadir, Pak. Ya, sudah muncul dereng Pak Aftoni. Belum, Pak. Belum muncul portalnya. Oke, belum muncul ya saya tahu. Oke, Iya. selanjutnya Pak Arkom, Prof Arkom, Akrom, sorry, Prof Akrom. Oke, belum ada. Oke, Pak Agung tadi sudah muncul. Oke. Oke, selanjutnya Bu Alia belum ya. Bu Alia belum. Nggih, Prof Pak. Pak. Halo. Halo, halo Pak. Pripun, pripun. Prof Akrom. Nggih. Oh, sampun. Matur nuwun. Pustaka Oke, Prof jangan Akrom ikut sudah. yang lain-lain. Oke, selanjutnya Bu Andriani tadi belum ya. Bu Anom Nggih, sudah atau belum? Nggih. judulnya muncul, Bapak. Judulnya sudah, proposal yang belum. Oke. Siap. Oke. Rendra sudah di refresh tapi proposal belum muncul. Oke, matur nuwun laporannya. Pak Sata di sini. Bu Anom apakah ada di sini? Belum. Oh, ada. Bu Anom monggo bisa chat. Nggak apa-apa Bu kalau nggak bisa open mic. Tertulis status diterima. Oke, belum ada konfirmasi. Kita lanjut Pak Bambang Widi. Oke, belum ada. Pak Khairul Fajri. Halo Mas Fajri. Oke. Oke, kemudian belum ya. Oke. Oke, judul yang proposalnya belum. Bu Dewi, Bu Dokter, apakah sudah muncul? Muncul tapi proposal belum. Oh, muncul proposal. Oke. Oke. Oke, saya rasa saya ini saja. Ini random check aja di beberapa awal memang masih ada catatan banyak ya. Jadi PR saya hari ini untuk memastikan ke BSI kayak itu data ini kita cross check ke apa namanya simpelnya apakah memungkinkan untuk kemudian benar-benar menggunakan portal. Kalaupun tidak nanti kami mohon izin untuk pakai alternatif ya. Kita janjikan hari ini sudah terdistribusi pakai alternatif pakai Google Google apa Google Google Drive kayak gitu nih. Dan di situ nanti pakai mungkin pakai spreadsheet di ke spreadsheetnya sehingga apa timeline review ini juga bisa on time kayak gitu. Oke, ini tugas kami untuk kemudian memastikan ya Bapak Ibu hari ini nanti sudah ada surat tugasnya dan sudah terdistribusi semua. Kita usahakan pakai portal, kalaupun portal masih belum bisa di apa di ibaratnya apa ya dijamin aman kayak itu nggak kita pakai izin menggunakan pakai Google Drive. Saya rasa itu saja. Saya tadi cek 10 nama awal ada yang belum, ada yang sudah, ada yang muncul judulnya tapi belum ada lampirannya. Gitu. Kasusnya ada tiga tipe gitu nih. Ya monggo Mas Ruli. Kalau Oke, ada mohon izin Pak Piska, izin respon. nanya. Ya. Ini di tempat saya sudah ada muncul nama sama judulnya, Mhm. tapi sama kayak seperti yang lain kan, file proposalnya belum ada. Cuman Mhm. yang saya ingin tanyakan, mohon maaf mungkin tadi saya kelewat ya. Untuk Ya. luarannya itu eh, ada batas minimalnya gitu nggak Pak? Contoh nih, ada yang luarannya di tempat saya itu hak cipta saja. Terus yang satu Mhm. lagi luarannya itu conference gitu, mengikuti konferensi gitu. Ya. Nah, itu gimana Ada Pak? Apa harus ada artikel Prof. atau bagaimana? Ya, ya ada sesuai yang saya tayangkan barusan. Ini Hmm. jadi TKT kemudian level itu jenis riset dasar atau riset terapan atau pengembangan. Nah, nanti Hmm. di situ sudah ada luarannya. Ini luarannya opsi-opsinya seperti ini, termasuk minimumnya. Misalnya Sinta ya, kalau misalnya penelitian dasar Sinta 1 sampai 4. Nah, kalau PDP berarti Sinta 1 sampai 5. Itu. Berarti kalau yang Begitupun kalau terapan itu hak cipta juga boleh.
Ya, yang riset dasar berarti ini dari A sampai D ini atau berarti pilihannya Pak Pak Atau, Priska. itu atau. Oke, Berarti hak benar. cipta aja bisa begitu ya berarti ya. Oh, bukan. Ah, Hak ciptanya bisa yang mana? yang riset Nggak dasar, ada. riset dasar. Bentar. Kalau riset dasar, boleh Ah. hak cipta, tapi harus ada bleger buku ISBN-nya, Mas. Oh, ada Eh, ibu ISBN-nya. Oh, ini kalau iya, luarnya cuma jadi hak cipta bukan doang. hanya hak ciptanya. Hak cipta doang Buku berarti ajar dia dan masuk ke hak terapan. cipta. Buku ajar dan hak Oke. cipta itu Prof. Ruling. Oke, buku ajar dan hak cipta. Yang Itu terakhir satu itu. paket. Nah, Jadi nggak hanya Hmm. bukan hak nggak cipta hanya saja, hak tapi cipta buku saja. ajar dan hak cipta. Oke, Hmm. ya itu. Iya, Maturun, iya, Prof. iya, iya. Begitu. Iya, iya. Berarti Kecuali kalau dia kalau hak itu cipta. riset terapan mungkin hak cipta saja. Tapi Oke. riset terapan ini juga hak ciptanya bukan buku atau dokumen sejenisnya. Kalau itu kan termasuk yang riset dasar, maksudnya gitu. Begitu Oke. nih, Prof. Ruling ya. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak Priska. Oke, sami-sami. Oke. Oke, baik. Monggo ada tambahan lain, Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Bu Mariati, Pak Zuna. Sudah ada judul tapi nggak muncul lampirannya. Nggih. Nggih, ini PR kami itu nggih. Karena ngapunten kami tadi pagi itu coba random sampling ada satu yang kita mintakan untuk ngecek juga aman kayak gitu sehingga kami coba uh, tetap lakukan penyamaan persepsi ini gitu ya. Dan kami ingin mengawal timelinenya Bapak Ibu, timeline yang kita mintakan 2 hari ke depan di hari nopo Jumat dan Sabtu itu monggo bisa dibantu untuk mereview itu biar benar-benar bisa sesuai dengan timelinenya. Terkait dengan teknisnya apakah pakai portal, nanti worst case-nya pahit-pahitnya misalnya pakai Google Drive nih, nggak apa-apa. Nanti kita siapkan, insya Allah hari ini sudah terdistribusi. Begitu, ya matur nuwun Bu Anom laporannya. Begitu, monggo sekali lagi kalau ada hal yang mau ditanyakan lagi. Jadi insya Allah hari ini panjenengan sudah nanti bisa menyimak proposalnya siapa saja, kemudian apa lampirannya juga, sehingga nanti bisa langsung dibubuhkan di spreadsheet-nya kalau itu tidak memungkinkan melalui portal. Begitu Bapak Ibu. Oke, kalau sudah cukup, setelah ini kami edarkan materi presentasinya hari ini, kemudian sama rekaman video ya. Mbak Fitri ini direkam kan ya Mbak Setuju. Fitri ya. Oke, Tadi kemudian direkam. tugasnya BRIN sampai jam 2 menyiapkan ubo rampe untuk yang direviewnya gitu nggih. Tuh, Oke. semoga nanti portalnya bisa optimal sehingga tidak Amin. tidak double pekerjaan gitu. Oke, mekaten Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan di akhir-akhir Agustus ini untuk membantu mencermati secara substansi dari proposal hibah invitasi yang kita selenggarakan di 2 minggu yang lalu. Kita targetkan memang di akhir pekan ini itu paling tidak sudah selesai semua gitu nggih dari sisi reviewnya. Kemudian nanti pekan depan nanti ada proses revisi gitu. Revisi dari para pengusul sehingga kita targetkan di pekan depan itu sudah bisa kita siapkan untuk terbit kontraknya. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk konfirmasi kesanggupannya dan bantuannya nanti Bapak Ibu dan sudah berkenan mengikuti penyamaan persepsi pada kesempatan pagi siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah panjenengan dan ini menjadi kontribusi kita bersama untuk mengawal kualitas dari riset Bapak Ibu dosen di lingkungan UAD. Begitu, kalau tidak ada tambahan, monggo saya kembalikan waktunya kepada MC. Monggo kepada Mbak Fitri kami silakan. Ya, terima kasih Pak Rizka. Dan cukup sekian sampai sini dulu acara agenda kita pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.